Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah muslimin muslimat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bahagia sekali kita masih bisa dikumpulkan dalam kondisi sehat walafiat, dan ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian saudari kita, saudara-saudari kita diuji oleh Allah dengan bencana, penuh dengan kesulitan. Ada yang kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan anak tercintanya, ada yang terbaring tidak berdaya di rumah sakit. Kita doakan mereka, saudara-saudara kita semuanya, semoga Allah mudahkan dari berbagai macam kesulitan. Semoga yang wafat karena bencana Allah catat sebagai para syuhada dan diterima syahidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya harta-harta mereka yang hilang, mudah-mudahan setelah bencana ini Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan kita, ya, agar Allah selamatkan diri kita, keluarga kita khususnya, dan umumnya Allah selamatkan negeri kita tercinta ini dari berbagai macam bencana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sangat berbahagia di pagi hari ini, alhamdulillah sehat walafiat. Mungkin ada sebagian para jamaah hadir ke tempat ini meski dalam kondisi sakit, tapi Allah ringankan langkahnya sehingga bisa nyampe ke sini. Dan itu kita harus bersyukur. Karena kita yang dipilih oleh Allah untuk berada di sini. Kita bertanya, ya Allah, kenapa harus saya yang dipilih? Kenapa harus hamba ya Rabb yang kau pilih untuk terus berada dalam kebaikan? Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. La yu'tihillahu illa li ahbabi. Allah tidak memberikannya kecuali kepada kekasih-kekasih Allah. Dengarkan dengan iman sebagai muqaddimah kajian kita di pagi hari ini. Kita mulai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah. Apa kata Nabi? Dengarkan dengan penuh keimanan. Idza ahabballahu bi 'abdin khaira. Jika Allah mencintai seorang hamba, ya. Idza ahabballahu li 'abdin khaira, jika Allah mencintai seorang hamba,
ista'malahu, maka Allah akan memperkerjakannya. Jadi orang yang dicintai Allah itu enggak akan pernah di PHK oleh Allah, terus diperkerjakan, disibukkan dalam kebaikan-kebaikan. Para sahabat bertanya, faqila ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Ya Rasulullah, bagaimana Allah memperlakukan hambanya itu, memperkerjakan hambanya? Maka Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li amalin salih qablal maut. Allah akan terus menuntunnya untuk terus berada dalam kebaikan, memproduksi kebaikan, beramal soleh, istiqamah dengan amal solehnya. Yang bisa menghentikannya hanyalah maut. Jadi bersyukur kita, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih hamba, Engkau pilih kami ya Allah untuk terus berada dalam kebaikan ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah yang membuat kita semangat, yang memicu semangat kita untuk terus berada dalam kebaikan. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang pensiun dari kantornya, pensiun dari pekerjaannya. Tetapi jangan pernah pensiun dari perbuatan baik. Jangan pernah pensiun daripada memproduksi kebaikan-kebaikan. Lakukan kebaikan apapun yang kita mampu sampai kita wafat. Maka orang yang beruntung, seorang hamba yang dicintai Allah, ista'malahu, Allah akan terus pekerjakan dia. Allah akan terus bimbing dia untuk terus melakukan amal soleh. Semoga kita semuanya termasuk pada hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, semangat untuk terus beramal soleh, memproduksi kebaikan-kebaikan sampai kita wafat, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatal iman rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian hadis Arba'in An-Nawawi, hadis keempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kita baca hadisnya, setelah itu nanti barulah kita bahas satu persatu. Apa bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Hadis ini dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita, kata Abdullah bin Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah itu shadiqul masduq, jujur dan dipercaya. Inna ahadakum, ini isinya atau matan hadisnya. Inna ahadakum, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummi, di dalam perut ibumu, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari berbentuk nutfah, sperma. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi alaqah atau segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, 40 hari kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian Allah utus malaikat, fayamfukhu fihi ruh, ditiupkanlah ruh ke dalam janin tersebut. 120 hari barulah janin di dalam perut ibu itu hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimat,
Dan Allah perintahkan malaikat tersebut untuk menuliskan 4 kalimat. Pertama, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Pertama, Allah perintahkan menuliskan rizkinya. Kedua, ajalnya. Ketiga, amalnya. Keempat, dia termasuk orang beruntung atau orang sengsara. Masuk orang yang banyak sedihnya apa banyak senangnya, ditulis oleh malaikat yang diutus oleh Allah. Fa wallahilladzi, maka kata Rasulullah, demi Allah, alladzi la ilaha, yang tiada Tuhan selain Dia. Sampai Nabi bersumpah nih, berarti ada sesuatu yang penting sekali untuk kita perhatikan. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, ada seseorang yang mengerjakan perbuatan ahli surga, tahajud, salat, zakat, puasa, haji, majelis ta'lim, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai saking solehnya dia, sampai antara dia dengan surga tinggal sehasta. Hasta itu dari sikut sampai ujung jari, artinya tinggal selangkah lagi dia masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, maka catatan Allah di Lauh Mahfuz sudah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian di akhir hayatnya dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, mabuk, mencuri, berzina, mendalimi, membunuh. Fayadkhiluhu atau fayadkhuluhu, maka orang itu masuk ke dalam neraka itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan ada di antara kalian mengerjakan perbuatan ahli neraka, mencuri, membunuh, menzalimi, menyungkur, menjatuhkan, masya Allah. Fayasbiqu hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', saking jahatnya dia, sampai dekatnya dia dengan neraka tinggal satu hasta, satu langkah lagi dia masuk ke dalam neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan kitab yang sudah Allah tentukan sudah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, ahlil jannah, maka kemudian di akhir hayatnya dia mengerjakan perbuatan ahli surga. Fayadkhuluhu, dia kemudian masuk ke dalam surga. Baik, sebelum kita bahas hadisnya, kita coba mengenali siapa perawinya, Abdullah bin Mas'ud. Untuk apa kita jelaskan? Saya terbiasa menjelaskan perawinya terlebih dahulu. Untuk apa? Agar tambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi. Karena ada sebagian kelompok yang mengaku Islam tapi membenci para sahabat Nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang. Masya Allah, ashabi kan nujum, bahkan sampai ada sahabat 10 yang dibahagiakan oleh Allah dengan jaminan masuk surga. Jadi tidak pantas bagi kita untuk membenci para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang menemani perjuangan dakwah Nabi. Para sahabat adalah orang-orang yang mulia, yang dikatakan di dalam Al-Quran radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Kalau Allah saja ridha kepada mereka, maka tidak ada alasan untuk kita membenci para sahabat, apalagi mencaci maki, memfitnah dan sebagainya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Siapa Abdullah bin Mas'ud ini? Abdullah bin Mas'ud ini adalah kibarus sahabah, orang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk awalan pertama yang masuk memeluk agama Islam, beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau
wafat di tahun 32 Hijriah. Kira-kira usianya umur 60 tahun. Ada yang mengatakan 65 tahun. 60 tahun beliau wafat. Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk pada Abdullah yang 4 yang bulan kemarin kita bahas. Ada Al-Ubadalah Al-Arba'ah, Abdullah yang 4. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini tidak termasuk pada Abdullah yang 4. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah kibarus sahabah. Sedangkan Abdullah yang 4 yang bulan kemarin kita bahas, ya masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Kalau lupa silahkan dibuka di YouTube yang sudah kami upload. Tidak usah di-subscribe, kami tidak butuh subscriber. Yang penting manfaat. Ya. Kalau dikira manfaat, di-share. Abdullah Al-Ubadalah Al-Arba'ah, ya, Abdullah yang 4 yang dibahas bulan kemarin itu adalah sigharus sahabah. Sahabat yang usianya sangat belia, sangat muda, tapi punya wawasan keilmuan yang sangat luar biasa. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ini tidak termasuk karena beliau masuk kibarus sahabah. Orang yang pertama kali masuk, urutan pertama kali yang masuk memeluk agama Islam, beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk keistimewaan Abdullah bin Mas'ud ini punya keistimewaan dan punya kemuliaan pernah hijrah 2 kali bersama Nabi. Masya Allah. Pertama hijrah ke Habsah, kalau sekarang Ethiopia, Habsah. Yang kedua hijrah ke Yasrib, yang sekarang jadi Madinah Al-Munawwarah. Dua-duanya ini diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan termasuk keutamaan daripada Abdullah ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi, qari'us sahabah, qari'nya para sahabat. Suaranya merdu, bagus sekali. Sampai Nabi suatu ketika meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Diminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Nabi. Maka beliau berkata, "Kaifa aqra'u lakah ya Rasulullah?" Bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah, wa ilaika unzil. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Maka apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengarkan bacaan Quran itu dari selain aku. Inilah yang kemudian dijadikan hujjah oleh para ulama. Kalau kita lagi santai, daripada dengarkan musik yang tidak jelas, dengarkan Al-Quran. Mudah sekarang, aksesnya sangat mudah. Nyalakan YouTube, pilih qori siapa yang kita mau, ada semuanya. Di atas kendaraan kita sedang berkendara, daripada ngelamun, daripada menyesali kemacetan, wah kenapa saya lewat sini nih, mending dengarkan Al-Quran. Masya Allah. Rasulullah, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengar dari selain aku. Maka kemudian dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa sampai tibalah pada ayat 41 yang berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, yakfi, cukuplah wahai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kemudian mengangkat kepalanya dan melihat Nabi sedang menguraikan air mata. Masya Allah. Menangis Nabi mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Di antara keutamaannya juga,
Abdullah bin Mas'ud ketika diperintahkan oleh Nabi untuk naik ke pohon kurma, tiba-tiba ada angin yang menghembus sehingga jubahnya kesingkap, betisnya kelihatan. Para sahabat yang melihat pada waktu itu ketawa dan melecehkan betis Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud kalau dari segi fisik orangnya kecil, kurus. Kecil, kurus, diketawain oleh para sahabat. Rasulullah kemudian menegur, jangan kalian mengetawakan betis Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud asqalu indal mizan min jabali Uhud. Sesungguhnya satu kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya di hadapan Allah daripada gunung Uhud. Masya Allah. Inilah yang kemudian menjadi peringatan bagi kita bahwa tidak boleh kita kemudian memandang orang dari segi fisiknya. Ada orang yang punya keterbatasan fisik tapi Masya Allah, Allah berikan kelebihan yang lainnya. Ya, beberapa minggu yang lalu kita kan dikejutkan dengan pembukaan Piala Dunia Qatar. Di situ ambasadornya ternyata dipilih siapa? Ghanim Al-Miftah, yang punya keterbatasan fisik tapi luar biasa, Masya Allah, punya kelebihan yang mana kita tidak mengira kok bisa. Allahu Akbar walillahilham. Jadi tidak boleh kemudian kita melihat orang dari fisiknya, karena yang Allah lihat adalah amalnya, hatinya. Ternyata ada orang-orang yang punya keterbatasan fisik, matanya tidak bisa melihat, tapi mengalahkan kita yang bisa melihat. Mereka bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Matanya buta tapi hatinya tidak pernah tertutup. Kita sering menyaksikan ya, orang-orang yang punya keterbatasan tapi punya kelebihan mengalahi orang-orang yang normal. Abdullah bin Mas'ud diketawain karena betisnya kurus, kecil. Kemudian kata Rasul, jangan kalian ketawa, sesungguhnya kaki Abdullah bin Mas'ud satu saja asqalu fil mizan min jabalil Uhud, lebih berat timbangannya di hadapan Allah daripada gunung Uhud. Masya Allah. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, kisah masuk Islamnya ini unik sekali Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Rasulullah di zaman jahiliyah ya minta, Abdullah bin Mas'ud ini mengembala unta punya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah ini sejahil-jahilnya mereka tetap dermawan. Kalau ada orang minta apapun dikasih. Termasuk waktu itu Rasulullah pengen minum susu unta. Dia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya gulam, wahai anak muda, ya beliau yang menjaga untanya pada waktu itu, tolong berikan aku susu unta, susu, aku mau minum. Maka kata dia, silahkan, ya, diambil, gitu. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, unta kami sekarang sedang tidak mengeluarkan air susu. Dia memberikan penghargaan kepada Rasul, tidak menolak, karena sejahil-jahilnya orang jahiliyah tetap dermawan, tetap ditunjukkan nih, ini untanya, tapi unta kami sedang tidak mengeluarkan susu. Rasulullah kemudian berdoa, setelah itu Rasulullah usap untanya dan keluar air susu. Dari situlah beliau kemudian memeluk, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara susu unta. Ternyata hidayah itu datang dari jalan yang tidak kita duga. Ada orang yang hanya melihat gerakan sholat jadi beriman. Ada orang, seorang dokter, ya, melihat proses penciptaan manusia dalam janin, masuk Islam, termasuk yang akan kita bahas ini nanti. Ya, Masya Allah. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika meriwayatkan hadis ini, beliau berkata,
wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah itu adalah shadiqul masduq. Apa shadiqul masduq? Jujur dan terpercaya. Dan itu diakui bukan hanya oleh umat Islam, diakui sejak zaman jahiliyah bahwa Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Karena itu tidak heran ketika dulu orang-orang jahiliyah mau bepergian, mau melakukan safar jauh, orang-orang jahiliyah itu menitipkan barangnya kepada Nabi, pada Muhammad, dititipkan amanah. Kenapa? Karena Muhammad dari dulu adalah orang yang jujur, masduq, terpercaya, al-amin. Masya Allah. Nah, kenapa Abdullah bin Mas'ud ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan Rasulullah shadiqul masduq? Inilah orang cerdas. Abdullah bin Mas'ud itu begitu cerdas. Jarang para sahabat ketika meriwayatkan hadis mengatakan Nabi shadiqul masduq, karena sudah familiar bahwa Nabi itu adalah al-amin. Tapi Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan Rasulullah itu wa huwa shadiqul masduq. Dia adalah shadiq, jujur, masduq, terpercaya. Kenapa? Karena yang mau disampaikan oleh Rasul adalah sesuatu yang gaib. Dalam hadis ini ada beberapa pokok pembahasan. Satu, pembahasan tentang proses penciptaan manusia, dan itu gaib, apalagi di zamannya tidak ada alat, tidak ada teknologi yang canggih untuk bisa mendeteksi. Masya Allah. Yang kedua, ada pokok pembahasan tentang apa? Tentang nasib, rizki, kematian, jodoh dan sebagainya. Yang terakhir, ada pokok pembahasan tentang surga dan neraka. Semuanya gaib. Karena hal ini adalah hal yang gaib, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud dalam meriwayatkan hadis ini mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Dialah Rasulullah yang jujur dan terpercaya. Masya Allah. Baik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama menjelaskan tentang hadis ini, menjelaskan tentang apa? Proses penciptaan manusia. Aina ahadakum yajma'u aw yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibumu. Arba'ina yauman nutfah. 40 hari berbentuk nutfah, air mani, sperma. 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. Barulah di situ ditiupkan ruh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita ambil daripada pelajaran, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Potongan yang pertama ini, Masya Allah, harusnya membuat orang-orang yang tidak beriman di muka bumi ini beriman kepada Nabi. Karena ini bukti bahwa apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu ilahi, wahyu dari Allah. Bayangkan di zaman Nabi itu tidak ada teknologi secanggih sekarang, tapi Nabi menyebutkan proses penciptaan manusia secara detail Pak, detail. 40 hari nutfah, 40 hari kemudian mudghah, alaqah, nempel. Alaqah itu artinya nempel ke dinding rahim. Ya, 40 hari kemudian berbentuk daging. Masya Allah. 120 hari barulah ditiupkan ruh. 14 abad yang lalu belum ada teknologi secanggih sekarang, belum ada kedokteran modern. Nabi sudah menjelaskan tentang penciptaan manusia secara detail. Kalau kedokteran modern menjelaskan tentang penciptaan manusia melalui penelitian kan baru-baru ini. Harusnya mereka beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, karena ini murni daripada Allah Subhanahu wa taala.
Informasi ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah mengucapkan kata-kata apapun keluar dari hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkan Nabi, dicontohkan Nabi, semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh. Kemudian Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Barulah 120 hari kemudian janin dalam perut ibu itu hidup, mulai ada kehidupan. Di sini kita dapat mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Hei Anda yang sampai saat ini sombong dengan jabatan Anda, dengan posisi Anda, dengan dunia Anda. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian itu diciptakan dari ketiadaan. Sebelum 120 hari kita belum ada, belum hidup. Ditiupkan ruh. Masya Allah. Hidup tuh ruh. Hidup. Dilahirkan kemudian. Ya. Prosesnya sampai 9 bulan 10 hari. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwa kita masing-masing kita menyadari bahwa diri ini tidak berdaya di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Seakan-akan hadis ini memberikan peringatan kepada kita. Hai manusia yang sampai saat ini kalian merasa dunia itu segalanya. Kalian sombong dengan dunia kalian. Kalian tidak beriman, tidak menerima kebenaran. Maka katakan, ulama mengatakan kepada kita, kalau kita agar iman kita semakin mantap, sadarkan pada diri kita bahwa kita itu, kata ulama, awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Awal kita, penciptaan kita itu adalah dari setetes air mani yang hina. Mungkin kalau ada orang ngumpulin sampai 1 liter dikasih-kasih, nggak ada yang mau menerima itu. Menjijikkan. Ini menjadi pelajaran agar kita sadar diri sebagai manusia. Awaluhu jifah, berawal dari air mani, sperma, wa akhiruhu jifah, berakhir menjadi bangkai. Apa yang dapat kita sombongkan dari diri kita? Enggak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak berdaya kita di hadapan Allah. Enggak ada yang berdaya di hadapan Allah. Sekuat-kuatnya jasad kita, tubuh kita tetap jifah, bangkai. Jadi bangkai. Kita ini bangkai yang sedang berjalan di atas muka bumi. Suatu saat ketika ruh lepas dari jasad kita, saking hinanya kita ini, tidak ada lagi yang sudi menyebutkan nama kita. Orang-orang terdekat dengan kita datang melayat ke rumah kita, dia nanya, Sukardinya mana? Enggak mungkin. Yang ditanya jasadnya mana, mayatnya di mana. Sampai anak kita, istri kita, orang-orang terdekat dengan kita, dia tidak kuasa mengatakan, oh ayahku di sana, enggak. Nyebutkan ayah saja enggak. Oh jasadnya di sana om, lagi dimandikan, jenazahnya di sana, mayatnya di sana. Allahu Akbar. Betapa kita tidak berdayanya di hadapan Allah. Jadi kita itu nutfah, berawal dari suatu yang hina dan akan berakhir dengan suatu yang hina, menjadi bangkai yang tidak berdaya. Dan tidak ada seorang pun yang ingin menyimpan mayat kita di rumah. Istri kita yang katanya cinta kepada kita sampai mati, wah, gak mungkin disimpan di rumah. Anak-anak kita pun gak ada yang sudi menyimpan jasad kita ini kalau sudah jadi bangkai. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwa sebagai manusia di muka bumi ini, maka jadilah manusia-manusia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad kita boleh hancur, jasad kita boleh hancur, usia kita boleh terhenti,
tapi berusahalah agar pahala kita terus mengalir. Berusahalah melakukan amal-amal soleh, yang amal soleh itu pahalanya terus mengalir kepada diri kita meski usia kita sudah terputus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ditiupkan, diutus malaikat untuk meniupkan ruh, barulah hidup. Setelah meniupkan ruh, Allah perintahkan malaikat tersebut menuliskan 4 kalimat. Apa yang dituliskan oleh malaikat? Bikat birizqih. Malaikat diperintahkan untuk mencatat rizkinya. Rizki kita sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah sudah tulis rizki kita, jatah kita di Lauhul Mahfuz. Ya. Rasulullah SAW menegaskan apa? Dalam hadisnya, kataballahu maqadiral khalaik. Allah menuliskan takdirnya para makhluk qabla ay yakhluqas samawati wal ard, sebelum langit dan bumi diciptakan, bi khamsina alfasana, sejak 50.000 tahun. Masya Allah. Jadi rizki kita sudah dituliskan oleh Allah. Maka jangan pernah berusaha untuk meraih rizki yang tidak halal. Karena kalaupun kita tempuh dengan cara yang tidak halal, rizkinya tetap segitu, gak akan bertambah. Dicatat oleh Allah, sudah dikapling. Nih, rizki kamu sekian. Yang kedua, wa ajalihi, menuliskan ajalnya. Perhatikan, di sini rizki didempetkan oleh Rasul dengan kata ajal. Artinya apa? Seseorang tidak akan wafat, mustahil seseorang itu akan mati kecuali rizkinya belum Allah sempurnakan. Jadi kalau ada orang ya pergi ke Cianjur sekarang, ya, di Cianjur dapat musibah lagi, sementara rizkinya kurang 1 liter beras belum dia makan. Secara logika orang itu nggak akan hidup lagi karena dahsyatnya misalnya musibah. Maka yakin, hakul yakin, mustahil orang itu akan wafat. Ada orang naik pesawat, pesawatnya jatuh, tapi jatah rezekinya belum disempurnakan oleh Allah, meski hanya seteguk air, mustahil dia akan wafat. Allah sempurnakan dulu rezekinya, baru dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang harus kita risaukan dalam diri kita. Nggak ada yang harus risau dalam perkara rezeki. Pokoknya yakinkan pada diri kita, selama kita hidup, rizki kita masih ada. Selama kita jantung kita masih berdetak, rizki kita pasti masih ada. Tapi hadis ini kalau ditangkap oleh orang-orang apatis jadi salah kaprah nanti. Dia akan berpikir, wah Ustadz, rizki saya udah ditentukan Allah, nggak usah kerja kalau gitu. Nah ini salah. Karena Allah memberikan ikhtiar kepada kita, memerintahkan untuk bekerja. Bekerja pun itu ibadah. Masya Allah, orang yang bekerja mencari dunianya, tapi diniatkan dalam hatinya untuk Allah, sekian detik, menit berlalu, semuanya jadi ibadah. Masya Allah. Jadi orang yang apatis akan menjadikan dalih hadis ini untuk bermalas-malasan bekerja. Nah, kita orang yang beriman tidak. Kalaupun kita harus wafat dalam mencari nafkah, insya Allah wafat dalam kondisi syahid. Jadi tidak pernah berhenti untuk terus berusaha bekerja. Ada seorang suami bilang ke istrinya, Bunda, ayo kita buka tokonya. Istrinya bilang, Pak, rizki kita sudah ditentukan. Nah itu salah. Yang benar berusaha dengan sekuat tenaga, niatkan karena Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah, diapresiasi oleh Allah dengan ibadah. Dan tidak akan pernah orang tiba pada ajalnya kecuali Allah sudah sempurnakan. Santai saja. Jadi kalau kita nih sudah
disempurnakan rezekinya oleh Allah. Kalaupun dalam kondisi sehat, lagi ngobrol kayak gini nih, mati. Rezekinya udah habis. Jatahnya udah habis. Banyak. Lagi santai, ya, lagi ngobrol, bahkan ketemu dengan tetangganya masih asyik ngobrol paginya. Jam 7 meninggal. Kaget para tetangganya itu. Tadi masih ngobrol sama saya, nggak tahu ternyata ini obrolan terakhir. Bisa jadi seperti itu karena rezekinya sudah habis, jatahnya sudah habis. Jadi tempuhlah, jemputlah rezeki itu dengan cara terbaik, cara yang dihalalkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan cara-cara yang tidak baik. Karena kalaupun kita tempuh dengan cara yang tidak baik, kalau jatahnya hanya 1 M, tetap 1 M. Nggak akan bertambah. Dicatat oleh Allah rezekinya. Kemudian ajalnya. Dicatat ajalnya, si fulan meninggalnya hari sekian, tanggal sekian, jam sekian di tempat yang dirahasiakan. Wafat itu, ajal itu ada 3 misteri yang Allah rahasiakan. Misteri tempat, kita nggak tahu kapan di tempat mana kita akan wafat. Bisa jadi orang Cilodong tapi meninggalnya di Mekah nanti. Amin. Orang dulu kalau haji, saya pernah baca itu. Orang dulu kalau haji, kalau dia pamitan ke keluarganya, bukan minta, "Nak, semoga Bapak selamat ya perjalanan." Enggak. "Nak, doakan Bapak meninggal di Mekah." Orang dulu. Kalau orang sekarang kalau mau berangkat haji, umroh, insyaallah ngundang tetangganya untuk apa? Mendoakan agar selamat. Masya Allah, orang-orang dulu itu luar biasa. Doakan agar Bapak meninggal di Mekah. Masya Allah. Bisa jadi orang Cilodong tapi meninggalnya bukan di Cilodong. Orang Bandung meninggalnya di Sungai Are. Ya, siapa yang menyangka? Siapa yang mengira? Allah sudah tuliskan ajalnya. Misteri tempat Allah sembunyikan. Misteri waktu, waktunya Allah nggak kasih tahu. Dan ini merupakan rahman rahimnya Allah kepada kita. Allah nggak informasikan, nggak kasih tahu kepada kita semua kapan ajal kita. Coba kalau dikasih tahu, Sukardi, kamu 10 bulan lagi akan mati. 10 bulan nggak bisa tidur saya, mikirin mati. Ya, Bapak DKM, seiman, dikasih tahu 5 tahun lagi meninggal. 5 tahun nggak bisa tidur, kepikiran. Tapi inilah rahman rahimnya Allah. Allah sayang kepada kita. Allah sembunyikan, dimisterikan itu waktu, kapan akan terjadi, kapan kita akan wafat, sehingga kita terus tenang melakukan kebaikan-kebaikan. Beruntunglah orang yang wafat sedang dia berada dalam kebaikan. Tanda husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kapan Ustadz? Kapan saja. Bisa jadi Bapak duluan, atau saya duluan yang nganter Bapak, nggak apa-apa. Ya, Nabi Musa dulu, Nabi Musa alaihissalam ini sangat takut untuk mati. Datanglah malaikat maut kepada Nabi Musa. "Wahai Nabiullah Musa, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruhmu." Ditampeleng sama Nabi Musa. Ditampeleng. Kan Nabi Musa terkenal dengan mukjizat tangannya, kuat sekali. Ditampeleng sampai hampir semaput tuh malaikat. Dia lapor kepada Allah, "Wahai Rabb, hambamu Musa tidak mau diambil ruhnya." Ya sudah, sampaikan kepada Musa, tawarkan kepada dia, suruh dia mukulkan telapak tangannya ke sapi, maka bekas telapak tangannya itu sejumlah hitungan bulu sapi itulah dia akan hidup sepanjang itu. Disampaikan oleh malaikat maut, "Wahai Nabiullah Musa, Allah memberikan tawaran. Allah merintahkan untuk menepukkan telapakmu di sapi, kemudian sejumlah bulu bekas dari tanganmu itu selama itulah kamu akan hidup lagi. Masa hidupmu akan bertambah."
Maka kata Musa, kalau sekarang saya mati, nanti juga mati, biarinlah sekarang aja, silahkan dicabut. Yang penting Allah ridho, sekarang aja nggak apa-apa. Sekarang mati, nanti juga mati, belum tentu nanti mati saya dalam keadaan kebaikan. Ya udah sekarang aja. Masya Allah, itulah Nabiullah, kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dituliskan oleh Allah kemudian amalih, termasuk amal kita nih sekarang. Dicatat. Amal kita ini dicatat oleh Allah di Lauh Mahfud. Semua kondisi kita ini dicatat di Lauhul Mahfud, dan hari ini adalah apa? Pelaksanaannya daripada takdir yang Allah berikan kepada kita, yang sudah dituliskan 50.000 tahun yang lalu itu. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sekarang ini realisasinya. Ausaqiyun syaqiyun ausa'idun. Ditulis juga orang ini masuk orang bahagia atau sedih, beruntung atau celaka. Dituliskan oleh Allah. Kita masuk orang celaka di dunia atau celaka di akhirat, ditulis. Beruntungkah kita dunia akhirat atau tidak, ditulis oleh Allah. Nah, semua ini dirahasiakan oleh Allah. Kenapa Allah rahasiakan? Agar kita tidak menjadi orang yang apatis. Maka selama jasad ini hidup, detak jantung ini masih kita rasakan, terus berbuatlah, memproduksi kebaikan-kebaikan sampai kita wafat. Jadi dari hadis ini nih, orang manusia itu diklasifikasikan menjadi 4. Ada orang yang mengerjakan kebaikan dan dia wafat dalam kebaikan, itu biasa. Ya, mudah-mudahan kita seperti itu, baik, wafat dalam kebaikan. Masya Allah. Yang kedua, ada orang mengerjakan keburukan, meninggal dalam keburukannya, juga biasa. Ada yang tidak biasa. Ada orang yang mengerjakan kebaikan tapi su'ul khotimah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Sebaliknya ada orang yang mengerjakan keburukan, jahat sekali, tapi husnul khotimah, bisa jadi. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatal iman rahimakumullah. Dituliskan tuh 4 perkara kepada kita, disematkan. Fa wallahilladzi la ilaha illa ghairuh. Rasulullah kemudian bersumpah, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang mengerjakan perbuatan amal soleh, perbuatan ahli surga, sampai saking solehnya di antara dia dengan surga sisa sehasta, artinya 1 langkah lagi dia masuk ke dalam surga. Tapi kemudian fayasbiku alaihil kitab, ternyata takdir mendahuluinya dan dia di akhir hayatnya mengerjakan perbuatan ahli maksiat sampai dia masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya kata Nabi, ada di antara kalian yang mengerjakan perbuatan buruk, jahat, sampai di antara dia dengan neraka tinggal sehasta, di akhir hayatnya dia berubah mengerjakan amal soleh sampai dia masuk surga. Artinya apa? Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, para jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah bangga dengan amal soleh kita. Jangan pernah bangga dengan amal soleh kita, karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Orang yang bangga, saya bisa sholat subuh berjamaah, alhamdulillah, daripada yang onono tetangga nggak pernah sholat subuh. Astaghfirullahaladzim. Seketika Allah hapus pahalanya. Bangga diri, ujub. Jangan bangga diri dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalau kebaikan, rumusnya kerjakan, lupakan, kerjakan, lupakan, kerjakan, lupakan. Biarlah Allah yang mencatat. Kita bantu orang, kerjakan, lupakan. Jangan kemudian diungkit. Kamu kalau enggak saya yang nolong kamu dulu, mampus kamu. Enggak, kerjakan, lupakan. Itu kalau amal soleh.
Dan hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita, jangan pernah meremehkan orang-orang yang secara kasat mata dia melakukan perbuatan buruk. Jangan pernah menyepelekan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Ada tetangga kita suka mabuk-mabukan misalnya, suka judi, suka keluyuran malam, main perempuan. Jangan pernah menyepelekan mereka. Karena bisa jadi di akhir hayatnya Allah berikan dia hidayah sehingga dia melakukan perbuatan ahli surga dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dikisahkan oleh Nabi dalam hadisnya, ada seseorang membunuh 100 jiwa. Jangankan 101 jiwa saja udah cukup dikatakan orang itu orang jahat. Ini membunuh 100 jiwa. Tapi di ujung hadisnya, Masya Allah, husnul khatimah. Karena dia di akhir hayatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesali segala perbuatannya, belum sempat mengerjakan amal soleh, dia wafat di tengah jalan. Allah masukkan dia ke dalam surga. Hanya niat saja untuk bertaubat, belum beramal soleh. Berusaha untuk hijrah ke kampung si fulan untuk menuntut ilmu. Wafat dia di tengah jalan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jangan pernah menyepelekan orang-orang yang menurut kasat mata orang itu jahat. Jangan pernah. Ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita. Tapi yang jelas dari klasifikasi tadi yang saya sebutkan, biasanya Rasulullah juga bersabda, man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang terbiasa dengan suatu perbuatan, Allah wafatkan dengan perbuatan itu. Itu yang lumrah. Kebanyakan itu. Kalau ada yang nyeleneh kayak tadi, itu jarang. Karena itu jangan pernah menyepelekan orang lain, dan jangan pernah membanggakan kebaikan kita atau amal soleh kita. Orang yang wafat, orang yang biasa membaca Quran, Masya Allah, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Di rumahnya dihiasi dengan Al-Quran. Sudah capek baca sendiri, disetel morotal. Masya Allah, Al-Quran terus. Maka dia akan wafat sedang membaca Quran. Utsman radhiyallahu an wafat dalam kondisi membaca Quran. Beliau adalah ahli Quran, Utsman. Wafat dalam kondisi membaca Quran. Saat baca Quran ditikam dari belakang. Wafat beliau. Orang yang terbiasa melakukan amal soleh, punya kemungkinan besar dia wafat dengan amal solehnya. Orang yang rajin tahajud, ya, wafat lagi tahajud. Saya pernah punya guru, dosen, dia tahajud. Anak-anaknya mengira kalau beliau sudah berangkat ke masjid. Ternyata jam 8 pagi baru ketahuan bahwa beliau masih ada di ruang yang biasa beliau, ruang kecil biasa beliau tahajud di situ. Dalam kondisi sujud. Masya Allah. Jam 8 baru ketahuan, dalam kondisi sujud ternyata beliau sudah wafat. Wafat dalam kondisi yang indah. Kondisi di saat di mana posisinya sujud, di saat itulah seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya, Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita berharap nih, ya, kapanpun kan kita pasti wafat. Kita berharap kepada Allah, saat taklim kayak gini wafat, Masya Allah. Saat baca Quran wafat, saat tahajud wafat, saat sholat wafat. Semoga kita mengakhiri permainan hidup kita ini dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatal iman rahimakumullah. Sebaliknya kata Nabi, orang yang mengerjakan perbuatan ahli maksiat, ahli neraka, sampai di antara jarak dengan dia dengan neraka tinggal sehasta, tapi kemudian dia mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama,
Hadis ini harus menjadi penambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang beriman itu ketika disampaikan ayat-ayat Allah, ya, innal ladzina amanu idza tuliyat alaihim ayatuhu wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Harus menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan pada diri kita, hei, ngaca depan kaca, ngomong kepada diri kita, sehebat apapun kamu sekarang, sehebat apapun kamu sekarang, kamu mati, wafat. Sekaya apapun kamu sekarang, mati akhirnya, wafat. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita hendak sombong dengan perbuatan kita, yakinkan hadis ini kepada diri kita. Jangan sombong. Bisa jadi orang yang beramal soleh itu berakhir dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Bisa jadi orang yang ahli melakukan amalan ahli surga, tapi dia su'ul khatimah. Jangan sombong, jangan menyepelekan orang. Bisa jadi orang yang kita pandang remeh, ya, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kalau hari ini kita mengkaji hadis ini, maka yang pertama, tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini kita mengkaji hadisnya, nanti di surga kita bisa berpelukan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa satu surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya kalau hari ini hanya mengenal Abdullah bin Mas'ud daripada hadis ini, satu saat mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surga bersama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terus beramal soleh, jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik sampai kita wafat dalam kebaikan itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti didiskusikan, silahkan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup, bukan tutup ya, kembalikan ke MC. Alhamdulillah. Terima kasih. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang bertanya? Oh boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz kan bilang di dalam hadisnya orang yang sudah jahat gitu kan, tiba-tiba dia masuk surga dalam berbuat baik. Terus ada lagi saya dengar gitu kan, yang ditanya sama Allah tuh sholatnya gitu kan. Orang yang ditanya sholatnya, kalau nggak sholat dia nggak akan bisa masuk surga. Karena yang pertama kali ditanya sholatnya dulu. Kalau tadi banyak bertentangan kayak tadi, dia orang jahat, tiba-tiba dia belum melakukan apa-apa, cuma berbuat baik masuk surga. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Baik Pak. Terima kasih. Mungkin satu-satu saja langsung aja. Baik. Terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Iwan. Masya Allah. Semoga Allah berkahi Pak Iwan, sehat walafiat, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, semuanya, anak-anaknya semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh-soleha. Mudah-mudahan Pak Iwan dan keluarga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Iwan adalah kayaknya hadis ini kontraproduktif dengan hadis tentang sholat. Begitu ya Pak? Ya, sedangkan orang dimasukkan ke surga kalau dia sholatnya bagus. Nah, ini ada orang melakukan perbuatan jahat
karena melakukan secuil kebaikan, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu Pak? Baik. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, ya, ini teksnya, hadis ini, pemahaman daripada hadis ini adalah, saya sudah sampaikan tadi, jangan pernah bangga dengan amalan kita dan jangan pernah menyepelekan orang lain yang berbuat jahat. Artinya apa? Bisa jadi dari rangkaian amal solehnya itu, kan kita nggak tahu, tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kebanggaan dia, mujuknya dia dengan amal soleh itu malah bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Sehingga dia tidak masuk ke dalam surga. Dan jangan pernah kita menyepelekan orang yang secara kasat mata berbuat jahat. Karena bisa jadi orang itu nanti di akhir hayatnya dia mengerjakan amal soleh, apapun bentuknya, dia bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan Allah ampuni semua dosa-dosanya yang kelam, maka cukup bagi dia untuk masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Ya, cukup. Nah, kalau sholat tadi itu menceritakan tentang keutamaan sholat. Karena itu kita senantiasa selama masih hidup memperbaiki kualitas amal kita, memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat kita menjadi sholat yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kita pada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Termasuk juga sholat, kalau sholatnya dilakukan dengan tidak benar misalnya. Tidak ada di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana, kalaupun saya ini enggak masuk surga karena amalku. Bayangkan amal kita itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, amal kita seluruh semasa hidup kita, semuanya dikumpulkan, ditimbang dengan satu nikmat mata saja, enggak seimbang. Bagaimana kita bisa pede dengan amalan kita? Salat, zakat, haji, sedekah, berbuat baik, semua kita kumpulkan ditimbang dengan satu nikmat mata, tidak akan pernah seimbang. Masih lebih besar nikmat Allah. Karena itu tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Hatta Nabi, sampai Nabi pun gak ada yang masuk surga karena amalnya. Kata Nabi, hatta ana, sampai aku pun tidak masuk surga karena amalku. Melainkan orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang untuk mendatangkan rahmat Allah ini bisa bervariasi cara mendapatkannya. Pertama diantaranya dengan sholat yang baik. Jadi bukan sholatnya yang menjamin dia masuk surga, tapi dengan sholat yang baik kepada Allah sehingga Allah merahmati dia. Dengan haji yang baik, dengan melakukan kebaikan sehingga mengundang rahmat Allah dan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatnya, bukan dengan amalannya. Bisa jadi orang mendapatkan rahmat Allah dengan taubatnya. Dia bertaubat kepada Allah. Siapa yang bertaubat, kata Nabi, dari dosanya, maka dia seperti tidak punya dosa. Kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat mengundang rahmat Allah. Bisa jadi dengan taubatnya itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada, kalau kisah yang ini kan orang yang beriman ya. Ada orang yang tidak beriman. Tiba-tiba bersyahadat di Masjid Nurul Ilmi jam 7. Jam 8 mati, belum sholat duhur. Dan diharapkan sholat pertama yang dia lakukan adalah sholat duhur itu. Mati dia sebelum melakukan amal soleh, sudah bertaubat, sudah memeluk Islam dan sudah bertaubat, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena di antara salah satu
mengundang rahmat Allah itu adalah memeluk agama Islam, beriman. Ya, beriman kepada Allah, bertaubat atas segala dosa. Jadi insya Allah tidak ada yang bertentangan, Pak. Jadi Allah memasukkan kita ke dalam surga karena rahmatnya. Termasuk salah satu meraih rahmat Allah dengan solat. Dan solat dijadikan barometer utama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Yang mana ya? Ada lagi? Silakan. Ada lagi satu Ustaz dari saya. Fadhal. Terima kasih. Yang pertama, tadi kita mendengar bahwa ketika kita dijalankan dengan umur 120 hari, bahwa kita sudah dituliskan mengenai jalan hidup kita. Termasuk salah satunya tadi mungkin apakah kita orang yang kaya atau miskin atau cacat dan sebagainya. Nah kemudian bahwa di dalam dikatakan bahwa Allah akan menguji setiap hambanya, mungkin agak sedikit melebar gitu ya, bahwa Allah itu akan menguji setiap hambanya bahwa untuk mengetahui bahwa seorang itu beriman atau bertakwa kepada Allah SWT dengan berbagai ujian. Tapi terkadang ujian itu manusia itu ada yang lulus dengan ujian, ada juga yang tidak lulus dengan ujian. Dan kemudian ada ayat yang mengatakan bahwa la yukallimullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak akan memberikan itu situ beban ujian, beban kepada manusia di luar daripada kemampuannya. Berarti secara ini bahwa manusia itu akan mampu melakukan beban tersebut. Nah ini kaitannya dengan tadi dengan ujian, dengan ayat itu seperti apa itu? Karena kan banyak juga orang yang tidak lulus dengan ujian dari Allah SWT. Seperti mungkin dia itu apakah miskin yang tadi itu juga termasuk bagian daripada ujian atau apa? Terima kasih. Baik. Takdir sudah dituliskan oleh Allah, termasuk miskin, termasuk kaya. Dan itu semuanya dua-duanya ujian. Bisa kita temukan dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang yang diuji. Wa amma insanu idza mabtalahu, ketika diuji oleh Allah. Nah, dengan kemudahan, dengan kelapangan, dia berkata akraman, aku dimuliakan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Diuji juga seseorang yang diuji oleh Allah dengan kemelaratan, kemiskinan. Nah, dia berkata Allah menghinakanku. Ya, Allah sedang menghinakanku. Nah, pertanyaannya tadi, ada orang yang lulus ujian, ada yang tidak. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan memberikan ujian di batas kemampuan seseorang. Nah, tentunya para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah Maha tahu kondisi kita. Allah ciptakan kita nih. Sama dengan halnya kita punya produk, misalnya kita tahu persis produk kita itu kelemahannya di mana, keunggulannya di mana. Sama, Allah Maha tahu dengan kondisi kita masing-masing. Sesungguhnya ketika kita diuji oleh Allah, ya, kita diuji oleh Allah, itu ujian itu tidak mungkin melewati dari batas kemampuan kita. Tidak mungkin melewati batas kemampuan kita. Ujian itu berarti ini batas kemampuan menerima ujian sekian. Tapi terkadang memang iya, ketika ujian itu diberikan oleh Allah, meski batas kemampuannya banyak, terkadang yang tidak lulus.
Contoh, ada orang sekolah SD, nggak mungkin dikasih ujian level SMA. Tapi apakah yang SD yang diberikan ujian level SD itu lulus semua? Nggak mungkin. Disitulah. Nah, setiap kita ini berusaha bagaimana meningkatkan iman, kedekatan kepada Allah sehingga ruhiyah kita itu betul-betul nyambung dengan Allah. Kalau orang sudah nyambung dengan Allah, maka ketika dia diuji oleh Allah seberat apapun ujiannya, ini ujian dari Allah. Ketika Allah uji, pasti ada hikmah di balik ini. Dia yakin, menguatkan dirinya. Dikuatkan dirinya. Dengan apa? Keimanan tadi. Ada di masa sahabat dulu, anaknya meninggal. Nah, dia sedang melakukan peperangan. Setelah pulang dari peperangan, istrinya berdandan cantik untuk menyambut, agar dia mungkin tidak stres menerima kenyataan ini. Sampai dilayani oleh istrinya, sampai tidur sama istrinya. Setelah tidur, setelah melakukan suami istri layaknya suami istri, istrinya berkata, "Wahai suamiku, bagaimana menurutmu tentang suatu titipan yang apabila titipan itu diambil oleh pemiliknya?" Maka dia berkata, "Ya, biasa saja. Kalau diambil oleh pemiliknya, nggak jadi masalah." "Wahai suamiku, kita diberikan titipan anak oleh Allah dan Allah sudah mengambilnya. Bagaimana menurut pendapatmu?" "Alhamdulillah." Maka yang muncul dalam ucapannya pertama kali, "Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengambil titipanmu. Alhamdulillah." Bagaimana dia bisa mengucapkan alhamdulillah di balik musibah yang Allah berikan kepadanya, ujian yang Allah berikan kepadanya? Itu tidak akan pernah keluar dari lisan kecuali hatinya dipenuhi dengan iman dan keyakinan kepada Allah. Maka agar kita lulus ujian yang diberikan oleh Allah, yang jelas ujian itu sudah sesuai dengan beban kemampuan kita, beban yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti sesuai. Bagaimana agar kita lulus? Terus kuatkan keimanan kita kepada Allah, sambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah, perbaiki salat, perbanyak zikir. Sehingga ketika Allah uji, alhamdulillah. Ketika diuji sakit misalnya, alhamdulillah, sakit ini menggugurkan dosa. Masya Allah. Sehingga merubah ujian menjadi sebuah nikmat. Para ulama salaf itu kalau enggak sakit, dalam satu pekan saja enggak sakit, mereka sedih. Jangan-jangan Allah marah kepada saya nih. Jangan-jangan Allah marah. Jadi diberikan sakit, alhamdulillah. Dengan sakit ini Allah gugurkan dosa. Alhamdulillah. Dengan sakit ini Allah angkat derajat. Alhamdulillah. Dengan sakit ini Allah akan gandakan pahala. Diuji dengan kemiskinan, alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nanti hisabnya di akhirat ringan. Dihisab ngajeleng masuk surga gitu. Masya Allah. Orang yang kaya rumit. Kecuali orang yang kaya digunakan untuk membantu orang, untuk perjuangan dakwah. Ditanya oleh Allah, dikemanakan hartanya? Nih ada catatannya semuanya ya Allah. Dana sekian M mengalir untuk maslahatan umat. Sekian M mengalir untuk dakwah. Sekian M mengalir untuk membantu bencana misalnya. Mudah, tapi orang kaya yang menimbun hartanya berat nanti, tidak akan pernah tergeser kakinya dari hadapan Allah sampai nanti Allah tanya itu satu persatu, sampai seluk beluknya yang kita punya itu ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu gunakan harta di jalan Allah, karena kalau tidak kita gunakan di jalan Allah, harta itu pasti habis, tapi bukan di jalan Allah. Gunakan usia kita, umur kita untuk di jalan Allah, untuk kebaikan. Karena kalau tidak kita gunakan kebaikan, pasti habis tapi bukan untuk kebaikan. Gunakan semua material yang kita punya untuk kebaikan. Karena semuanya akan hilang, akan fana, tapi bukan untuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Kiranya cukup mungkin mohon dari
Baik, kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinan ladzi huwa ismatu amrina. Duhai Allah, jagalah iman kami ya Allah, karena kami yakin iman itulah yang paling berharga dalam diri kami ya Rabb. Ya Allah, tingkatkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Jangan kau goyahkan hati kami, keyakinan kami kepadamu ya Rabb, karena iman itulah yang sangat berharga dalam diri kami ya Allah. Ya Rabbana wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, karena kehidupan kami di dunia ini tempat kami mengumpulkan banyak amal untuk menjumpaimu ya Allah. Tempat kami untuk memproduksi banyak kebaikan ya Allah, untuk menghadapmu ya Rabb. Ya Allah, jadikan sisa umur kami ini ya Allah, yang kami tidak tahu kapan kami akan menghadapmu. Kami tidak tahu kapan kami akan wafat ya Allah. Maka bimbing kami selama hidup kami di dunia ini ya Allah, untuk terus berada di jalanmu, untuk terus mendekat denganmu ya Rabb, untuk terus istiqamah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Rabb, jika ada di antara kami ya Allah yang sampai detik ini ada niatan untuk berbuat maksiat, ganti ya Allah niat itu dengan semangat beribadah kepadamu ya Allah, ganti dengan taat kepadamu ya Rabb. Jika ada di antara kami ya Allah malas-malasan dalam beribadah, ganti dengan semangat dalam semangat bertaat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, lindungilah anak-anak kami dari kemalasan beribadah ya Rabb. Bimbing anak-anak kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh, ahli ibadah, ahli zikir kepadamu ya Rabbal alamin. Ya Allah, dan jadikan kematian kami ya Allah sebagai istirahat kami dari segala keburukan ya Rabb. Ya Rabb, jadikan ya Allah akhirat kami tempat kembali kepadamu ya Allah, tempat kembali yang indah ya Allah. Engkau wafatkan kami ya Allah sebagaimana Engkau wafatkan para kekasih-Mu ya Allah. Engkau wafatkan kami sebagaimana Engkau wafatkan para orang-orang saleh di antara kami ya Allah. Engkau wafatkan kami ya Allah sebagaimana Engkau wafatkan ulama-ulama kami kepada para kekasih-Mu ya Rabb. Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan terbaik, waktu terbaik, dalam keadaan Engkau sangat ridha berjumpa dengan kami, dalam keadaan dosa-dosa sudah Engkau ampuni ya Allah, dalam keadaan amal jariah banyak kami tinggalkan di muka bumi ini ya Allah, dalam keadaan amal-amal kami sudah Engkau terima ya Allah, dalam keadaan kami sangat rindu berjumpa denganmu ya Rabbana. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, semua kehidupan di dunia ini adalah ujian, senang ujian, susah ujian. Ya Allah, berikan kemampuan bagi kami untuk menghadapi ujian ini dengan sebaik mungkin ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemudahan untuk melalui ujian-ujian hidup ini ya Allah dengan baik ya Allah, sehingga kami termasuk orang-orang yang beriman kepadamu, orang yang punya keyakinan kepadamu. Ya Rabbana ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, seluruh tubuh kami sudah bermaksiat kepadamu ya Allah, seluruh anggota tubuh kami sudah bermaksiat kepadamu ya Allah. Duhai Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin ada di antara kedua orang tua kami yang sudah duluan menghadapmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, setiap amal soleh yang kami lakukan ya Allah, alirkan pahalanya kepada mereka ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Rabb, kami bisa seperti ini karena perjuangan mereka ya Allah, karena jerih payah mereka ya Allah. Muliakan mereka di sisimu ya Allah, selamatkan dari siksa kubur ya Rabb, tempatkan di surgamu ya Rabbal alamin. Duhai Allah ya Rabbal alamin, ya Allah, selamatkan kami, selamatkan anak-anak kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan keturunan kami dari segala bencana, dari segala bala, dari segala penyakit. Selamatkan ya Allah saudara-saudara kami di Cianjur ya Allah yang sedang Kau uji ya Rabb. Ya Allah, tetapkan mereka dalam keimanan, tetapkan mereka dalam kesabaran. Ya Allah, gantilah ya Allah yang lebih baik dari harta mereka yang hilang, dari keluarga mereka yang wafat. Duhai Allah ya Rabb, mereka di antara mereka ada yang wafat, jadikan mereka sebagai para syuhada. Ya Allah, terima syahid mereka di jalan-Mu ya Rabb. Ya Rabbana ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin, terus bimbinglah kami ya Allah berada dalam kebaikan ini ya Allah.
Allah, sampai kami wafat menghadap-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, lisan kami yang sering berbohong, lisan kami yang sering berdosa, saat kami wafat ya Rabb, berikan kemampuan lisan ini yang hina ini ya Allah, mudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkan kami dengan kalimat ini ya Allah, sebagaimana Engkau lahirkan ke dunia, Engkau lahirkan kami ke dunia dengan kalimat ini ya Allah, sebagaimana Engkau akan bangkitkan kami nanti di akhirat dengan kalimat ini ya Rabb, sebagaimana Engkau akan masukkan kami ke dalam surgamu dengan kalimat ini ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami ya Rabb orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, mencintaimu, mencintai Quranmu, mencintai Nabimu, mencintai orang-orang saleh di antara kami ya Rabb. Ya Rabb, mencintai amalan yang bisa mengantarkan kami untuk meraih cintamu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya yakin banyak sekali kurangnya. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung, yang melukai perasaan para jamaah sekalian, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya sebelum meninggalkan rumah Allah yang mulia ini, Allah bahagiakan kita dengan ampunannya. Terima kasih, jazakumullah khairan, ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.